So, beli ini. Selamat pagi guys, kembali lagi sama Milzy. Sekarang kita lagi di daerah Pondok Indah nih kayaknya nih. And kita mau jalan ke di Kyoto karena si Jetek ini shock depannya sealnya udah mulai bocor, jadi tinggal diganti. Terus seal debunya diganti juga. Terus udah sih, kalau shock depannya gitu doang sih, jadi kayak lebih ke servis besar. Terus ini mau ganti rantai keteng dan tensioner. Soalnya ZX10 tensionernya itu kan otomatis ya. Nah, tensioner otomatis atau barang otomatis in general itu lebih gampang error daripada yang manual. Soalnya kalau manual gampang, kita yang adjust sendiri. Kalau otomatis ya kita pasang, terus kalau misalnya error ya nggak bisa kita benerin. Itu emang harus replace, ganti baru. Untungnya nggak parah banget ya harganya. Kayak dibanding mobil ya pasti tetap gila ya. Tapi rantai ketengnya kalau nggak salah kemarin beli itu 800.000, 700.000 atau something. And then tensionernya 800.000. Jadi untuk ininya nggak terlalu parah itu, menurut aku at least nggak parah. And then kita mau apain lagi di sana ya? Oh iya, kita mau ganti sesuatu di motor ini juga. And I will not tell you sekarang. Bilangnya aku kasarnya nanti aja deh, pas kita unboxing di sana di Kyoto. Tapi unboxingnya juga nggak bakal dari ini ya, kardus pesanan, langsung kardus produknya, box produk. Tapi keren lah, for me at least I think it's really cool. Emang bener-bener excited banget untuk melihat ini. Ayo. And then Project Vario 160 itu akan dimulai juga sebentar lagi. Tapi kayaknya Varionya harus ada nama gitu ya. Siapa tapi namanya ya? Tadi mikirin kan ini kan build Varionya harus cocok sama badan aku juga kan. Badan aku kan lumayan besar nih. Mungkin namain Varionya Varai. Kalau Varai kan artinya Vario 160 Adek Rai gitu. Jadi yang pengen nyari yang lebih bulky, buildnya lebih bulky daripada yang ramping untuk drag gitu. Nyari estetik aja sih. Tapi again, estetik is tergantung orangnya kan. Beda orang ada different meaning of what estetik itu apa. Tapi for now ya udah, ada cuman Project Vario aja sih, sama ZX10 tapi dikit-dikit aja. Soalnya bayarin buat yang ini sakit hati. Ini barang yang aku beli hari ini buat ZX10 nya, atau service total lah. Service total ZX10 nya itu jauh di atas modifan untuk Varionya secara total kayaknya ya. Soalnya kan Varionya emang planning dijadiin budget build, tapi budget nggak berarti barang-barang sampah. Harus ada ininya, harus ada standarnya juga. Soalnya ya, in terms of modifan yang mainin keamanan, itu emang kita harus berani membayar lebih, karena itu safety. For me at least ya,
paling penting di motor itu pengereman. Itu paling penting. Jadi untuk varionya mendingin keluarin duit ekstra buat pengereman. Tapi again, nggak usah lebay-lebay juga, nggak perlu taruh knalpot apa namanya, kaliper GP4 RX, MS, RS. Wah, udah buat apaan? Nggak jelas itu mah. Overkill. Pokoknya kita fokusin ke budget yang, tapi bukan budget pelajar juga kali ya. Mungkin budget anak kuliah atau budget orang kantor, ya, budget orang kantor. Jadi budgetnya ini masuk akal. Tapi ntar juga di videonya aku kasih tauin kayak ini berapa pas aku beli. Soalnya kan pasti kan pas aku beli sama harga sekarangnya beda ya, soalnya di Tokopedia kan dapat diskon dan lain-lain. Jadi beda waktu, beda diskon, atau totalnya jadi beda harga. Tapi nggak gila kok. Dan ada beberapa barang yang ntar dipasang di Vario juga bakal itu cuman gara-gara pengen aja gitu. Seharusnya nggak usah termasuk dalam build kalian gitu. Kan itu cuk pemanis doang. Nah, pemanis kan keluar duit juga kan pasti. Ya udah. Oh my god. Ya udah guys. Untuk sementara ini sih ini paling cuman jalan-jalan agak rame kayak gini ya ke Digioto. Jadi ntar ngobrol lagi pas kita nyampe di Digioto. Oke guys, now we're in Digioto. Motornya udah dibongkar. And nih penampakannya kayak gini nih sekarang. Oh. Wow. Jadi tuh headnya udah dibuka. It's over here. Ini rubber. By the way, kalau misalnya karet, these gasket karet, they're reusable. Yang penting nggak ada damage. Tapi yang besi itu harus diganti. Doesn't matter. Biasanya di belakang sini nih, you have gasket-gasket made out of steel. Nah itu sekali dipasang, terus kalau dicopot harus beli baru, harus ganti. But rubber seals kayak gini, kalau misalnya mereka masih healthy, aman. Ini sekarang proses mengganti rantai keteng, or what is it? What the fuck is it called? Kamprat. No, in English. What? Cam chain. Yeah, so it's changing cam chain sama tensionernya juga. Gara-gara ZX10 generasi ini tuh terkenal failure di tensioner. Gara-gara tensionernya itu otomatis. A lot of automatic stuff kalau rusak harus diganti total. Kalau zaman yang versi yang lebih lama, mereka masih manual. Nah, manual kalau misalnya udah mulai loose, ya kita setting ulang. Otomatis nggak bisa. Itu keluhan dari motor ini. And ingat, kalau ada orang lain yang ngomong kayak, oh bro, tapi ZX10 gua nggak ada problem kayak gitu kok, bro. Yeah, but lu nggak pakai ZX10 harian, me pakai ZX10 harian. Jadi problem kayak gini ya normal. And it's not a big job. It's a slightly big job. It's more heavy than most things. And nggak tahu nih, bro. Bang Hafiz, diturunin nggak mesinnya? Turun separoh. Ke depan gitu ya. Ah iya, artinya baut yang 2 di depan ya? Iya, Yang di dua. Ah iya, oke. Jadi biar mesinnya turun kayak gini, ada akses lebih gampang buat rantainya. Rantai kemarin beli berapa ya? Rantai keteng 800.000 kalau nggak salah di Tokped. And then the tensioner. No, ketengnya 700.000. Tensionernya yang lebih mahal, 800. So untuk kelas moge ganti hal kayak gitu, for me nggak terlalu sakit hati ya. Tapi kalau misalnya ini part mocil, harganya kayak gitu, fuck, pusing sih. But yeah, Yongki is taking a video right now. Say hi Yongki. Hey, what's up? And then itu job pertama untuk ZX10. Kerjaan kedua, which is a problem, baru recently mungkin, ya sih seminggu yang lalu, aku baru nyadar. Baru nyampe rumah, terus ngebilas motor doang gara-gara kehujanan kan, ngebilas, megang fork.
aku megang fork bagian sini, mau bersihin bagian belakang. Nah kalian itu kalau misalnya mau baru pulang, baru kehujanan apa pakai moge, doesn't matter forknya pakai brand apa, bagian belakang sini harus dibersihin. Soalnya itu ada build up kotoran. And kadang-kadang dia nge-scratch. Asnya. Apa sih scratch? Apaan sih bahasa Indonesia? Ngebaret. Baret ya. Ngebaret. Nah, ngebaret dust protectornya. Seal dustnya. Seal debu. Nah, seal debunya ntar rusak, debunya masuk ke dalam. Nah, debu masuk ke dalam kena seal shock. Nah, ini udah masuk ke seal shocknya. Nah, tuh ini aku giniin nih. Tuh. Tuh, itu grease from the oil inside di dalam shocknya. Nah, dari semua shock tube keluar. iya. Terus ini selain dari itu apa lagi sih, Dut? Apa? Selain dari situ, aku lupa deh. Apa oli shock? Enggak, selain dari shock depan. Oh iya. Nah kan shock depan warna merah, Showa. Soalnya aku FGR baru dijual kemarin. Jadi shock depan merah. Nah, atasnya sealnya merah. Brembonya merah. Habis itu ini nih shock belakang malah hijau. Nah hijau kayak gini ngerusakin estetik motornya. Tapi again ini bukan gara-gara warna doang ya. Ini I think I'm just in denial. Mau ganti shock belakang juga. Itu taruh mana tadi shocknya? Belakang mana? Ayo ambil yuk. Oh. I'm gonna cut this part because people can't see that bike kan. Oke. So, beli ini rear suspension untuk ZX10 dari YSS, which is TDS. Stands You for? have to track day suspension. Jadi ini kelasnya, to be honest, sama kayak Orleans, Bitubo. It's a race suspension. Benefitnya murah. Jadi orang-orang kayak aku yang nggak mampu beli Orleans dan Bitubo, beli YSS. Lu nggak mampu beli oli? Nggak mampu Nggak anjing. mampu beli. Tapi kan banyak nih yang jual Orleans second hand. Iya. And second hand Orleans is like berapa sih? Tapi kalau misalnya masih bagus banget masih mahal ya. Iya, 20 juta gitu. Soalnya Orleans depreciation itu nggak terlalu jauh. Iya sih. Kalau misalnya masih bagus ya emang kayak gitu. Terus let's say ya second hand yang termurah aku aja kemarin jual Orleans belakang 15 juta. Iya. Ditambah 3 juta dapat ini. Brand new 18 juta. Bedanya sama Orleans sama Bitubo apa? Nama. That's it. Padahal ini di Eropa ya? Iya. Yeah, Eropa it's so laku. Why? Iya, it's cheap. And the performance nggak beda. So you don't need to freak out, you know? Bro, I don't have an Orleans. Ah, lu miskin. Wah, apaan sih? Bodoh amat. Masih bisa juga kan? Nggak mampu beli oli. And then tapi juga gara-gara Orleans kan kuning ya? Iya, kuning sih. Nggak cocok. Nggak cocok. Iya, Bitubo emang cocok, tapi seharga Orleans nggak udah nggak mau, Dut. Jadi ini ntar dipasang juga, soalnya nggak fair. Masa attentionnya dikasih ke shock depan doang kan, jadi shock belakangnya juga harus diganti. And then, habis itu di Giotto-nya, that's it sih. Sampai minggu depan ngurusin si Vario. Varionya namanya apa ya, Dut ya? Aku mikirin tadi Farai. Nah, kenapa Farai? Vario Aderai. Vario Aderai, what the Ya, Aderai kan bodybuilder, right? Iya, betul. Vario bulky. Iya. Ya udah. Kayak ownernya kan ke gym. Atau Farjing. Fardin. Farjing. Itu apaan? Vario anjing. Iya sih, aku emang anjing soalnya ya. Fuck. But yeah, I think that's it. Ntar What? itu kayak harus dimasukin tuh. Apa? Just me picking my nose and eating it. Iya. I will just cut that part. Oke, jadi radiator udah dicopot. Tuh, copot. Yap. Radiator udah dicopot Copot dan semua. ini radiatornya kita tampung dulu. Kenapa begitu? Karena the engine needs to be tilted a little bit forward
Jadi bisa dibuka itu bagian headnya in order to keluarin si rantai keteng atau cam chain dan buat ganti tensionernya juga sih. Pis, kayaknya aku setiap kali kesini ngerepotin nih. Tapi kan ini maintenance, Ya. emang harus di iniin, What's this? harus dikerjain tuh. What's this? Nah ini modif bro, Modif. mahal ini. That's your kind of modif. Ya, mahal, 14.000. 14.000. Ya, nggak tahu beli di mana, lupa. Nih Tapi kalau berarti kalau punya moge tapi nggak ada duit buat modif yang lain, beli ini Beli kayak 14.000. gini. Yoi, bener. Yeah. Bener. Bener. Yeah. Bingung dah gue ngatain ini. What do you think? Bayangin, Yeah. itu YSS-nya. Iya. Oh my god, tabungnya black, terus tabung ininya silver. Yeah. Keren lah. I know Hafiz is just teasing with you because probably the rear suspension is gonna be the last thing he will work on. Iya. Yeah. Besok paling itu. Nah, jadi menurut lo setelah ganti keteng sama tensioner bakal performance-nya jadi kayak gimana? Goblok. Goblok. Ya bagus lah. Soalnya kan nggak ada slack kan, ntar Iya, nggak ada chainnya slack ya. lebih ketat, tapi nggak ketat banget. Soalnya ketat banget itu Bakal dia tensionnya emang terlalu perlu ya. perlu loose Renggang, dikit. renggang. Tapi ini soalnya kedengeran kan dari suara kayak kerar. Itu artinya rantainya itu Nyenggol nge-slap. kemana-mana. Iya. Ya. It's not masalah besar to be honest. Gara-gara emang it's so common kan di motor ini. Tapi lama-lama, iya. Itu emang Apalagi harus, lu pakai daily. Iya, emang harus diganti. Kalau enggak ntar kemungkinan rantainya damaging atau ngerusakin bagian lain di dalamnya. Ya. Terus rantainya kemungkinan ntar Putus. putus Putus Oh, tuh lu muter-muter. kelar itu. Muter-muter ke dalam udah. Kelar itu kalau ini putus sudah habis. Iya. Terus barusan ngeliatin ini juga camshaft. Camshaft bahasa Indonesia apa? Noken as. Apa? Noken as. Noken as. Noken. Noken. Nokan. Noken. Noken as. Iya. And it's sehat banget, rapi, bersih, nggak ada baret-baret, nggak ada apa partikel-partikel kotor, nggak ada, aman. Jadi itu a lot of beban off my shoulders. Yeah. So your bike is basically still in good shape. Good shape ya, secara mesin very good. Yeah. Sumpah Dut, ngeliatin ini malas banget. Benar ya. Oh, sampai tuh, dia leakingnya sampai bawah nih, sampai Itu sih pengereman. kelihatan kayak netes teardrop gitu loh. Iya. Bayangin Dut, ini kalau misalnya terus kesini, ntar Iya. leaking ke disknya Kena rotor, atau iya. ini, wah, Kelar. jangan. Kelihatan juga kan udah seal-nya udah retak. Ya emang masuk akal. Iya. Ini kan motor tahun 2017. Iya. Terus sempat diganti Ohlin waktu itu. And nggak dipakai kan. Jadi Iya. dia tuh cuma nganggur aja, lama-lama karet pasti ya mengering. Iya. Jadi emang harus diganti. Oh, by the way, murah. Seal shock 300.000 for the set. Sama seal debu is berapa? 234. For the set. Murah lah. Iya. Untuk hitungan moge sih itu murah. Iya. Malasnya ya ini kerjaan untuk iya. kan ini harus dibongkar semuanya. Iya. Soalnya dia itu bukan kayak klip dorong ke atas enggak. Jadi ini semua harus keluar. Terus paling pertama turun itu seal debu, baru seal seal shock. Nah, baru ntar part-partnya dipasangin lagi, seal shocknya di-push ke dalam, terus ininya seal debu, Iya, seal debu. diketok-ketok ke dalam, udah aman. Padahal ini kerjaannya gampang untuk ngebuka doang ya. Tapi in order to bongkar itu, Untuk harus ngebongkar ini satu semua, struktur itu ini dia. harus keluar ya. Nah, yang tadinya aku nggak tahu, bagian dari fork Ya. yang di sini itu emang harus rutin dibersihin. Biar Jadi, nggak ada kotoran. Nah, kalau misalnya kalian di rumah nih ada cara lebih gampang, pakai flathead. Flathead bahasa Indonesia apa? Flathead screwdriver. Oh, obeng minus. Obeng minus. Kalau bisa dikasih solatip biar nggak ngebaret. Nah, dimasukin di pertengahan seal dan bagian atas shocknya. Dipres ke dalam, terus dibuka gini, dibuka, buka, turunin. Ya. Nah, ada alat pembersih seal shock. Itu kecil. Masukin ke dalam, diinin muter-muter ke dalam, muter-muter. Ntar kelihatan kotorannya di kayak korek keluar gitu. Iya. Muter-muter sampai completely bersih, tutup lagi dasnya,
Nah, terus dibersihin bagian ininya. Kalau bisa, motornya di-press ke bawah juga, biar kotorannya mau keluar juga. Tapi gitu sih caranya. It's nggak complicated, tapi gara-gara kita di Indonesia, it's lebih gampang. Bawa ke bengkel. Iya. Iya. Lebih gampang soalnya di sini harga kerjaannya jauh lebih murah daripada kayak pas aku di Australia. Itu, And actually risk-nya itu loh. ya itu juga. Tapi bener, kalau misalnya bersihin seal and everything, it's a easy job. Easy job. Wih, udah kepasang, wih. Yoi. Ya kemarin Willy kan gara-gara ini. Ini gara-gara itu ya. Cheat code. Oke guys, sekarang hari kedua nih si JTEC di Kyoto. And kita lihat statusnya kayak gimana nih. Oh, kalau kan Jadi rantai keteng and the apa namanya? Tensionernya udah diganti. Taunya yang rubber seal itu, yang seal karet buat head gasket harus diganti. And sama satu lagi, rubber busi harus diganti juga. Jadi ini harus diganti. Ini ntar diganti lagi. Shock udah keluar. Shock udah keluar tuh lagi dikeluarin olinya. And ya, jadi tinggal nunggu nih kalau misalnya bisa dapat barang hari ini, ya motornya bisa kelar hari ini. Males nungguinnya ya. Di sini habis sih. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, nasib. It's okay. Yang penting innernya udah diganti. And shock is an easy job lah. Tuh, ya, Hafiz sudah kapok sama motornya. Hafiz, udah kapok sama motornya. Tuh prosesnya. Itu termasuk kotor banget ya? Itu udah termasuk kotor dong ya? Wah, artinya itu debu-debu, kotoran dan tai-tai yang nempel di sini itu udah masuk. Jadi ini jadi kayak gini sekarang. Shocknya parah. Ya udahlah, nggak apa-apa. The big job udah selesai. Jadi that's one weight off my chest. Oke, bagian shock depan udah dipasang balik ke motornya. Lihat deh ini, wow my god, bersih banget. Wih, bersih bang. Anjing. Gila. Hafiz emang magic. what? Hafiz emang magician. Magician bahasa Indonesia apa sih? Sulap. Penyulap. Dukun. Oh, bukan lagi itu. Wih. Look at that. Bersih banget. Seal udah safe. Sekarang kita tinggal nunggu part ini nih. And kayaknya bisa ntar sore, but I don't know. Apa? Hujan. Apanya hujan? Ntar sore hujan. Ini nih, pentil hujan bentar lagi. Jadi paling pemasangan ini ya? Shock breaker. Iya, shock belakang baru. Wow, YSS. Alright, we'll go back nanti pas pemasangan shock breaker-nya. Waduh.
pemasangan YSS sekarang mau dimulai. Yoi. Udah deh, nggak ada lagi yang hijau nih di motornya ntar. Bayangin tuh. Oh bro. Cakep, cakep, cakep. Cakep banget. Track day suspension. Dia ini bakal keren banget. Parah. Apa? Tadi kamu beli Pizza Hut. Kamu lapar? Lapar gue. Makan dulu aja dulu. Enggak, gue tetap pulangnya malam. Gak mau kena macet gue. Ya udah jangan makan dulu lah. Nanti malam ah. Nah iya. Sekarang jam berapa? Kamu di sini ada kafe. Anjing, sekarang jam 6 terus ini motor baru dikerjain. Iya. Paling besok lah. Pulang ya. Alright guys, day 3 di Kyoto ngerjain ZX10-nya, and sekarang udah kelar semuanya. Motornya udah safe to ride. The only thing yang harus dikerjain sekarang itu settingan suspensinya biar cocok sama berat badan aku. Nih. Bentar. Lu dudukin. Ya bentar, ini gua harus ngasih tahu ini, lihat dong. Wah, anjay. Tuh, itu shock YSS yang baru dipasang. Udah nice and snug. And then you've got your apa ini preload adjuster, hydraulic preload adjusternya. Look at that. Anjing. Ntar pasti banyak orang komen nih harus dicopot. But kita harus setting ini ya. Oke. Aduh. Belakangnya sih enak-enak aja sih kayaknya. Tapi again, nggak bakal kerasa sampai bener-bener dibawa. Iya. Ini remnya kapan enaknya ya? Aku sekarang udah ganti kampas rem udah 6 kali kayaknya. Terus aku lupa kayak mulai enaknya kapan. Soalnya awal-awal kan pasti nggak pakai sama sekali kan ya? Iya. Makin bagus kanvas makin cepet. Iya. Ini kapas apaan sih? Yang gold frame itu ya? You asked for it. Gold frame murah, dude. Terus awet-awet aja gitu. So how is it? Ya oke sih. Oke lah. Tapi harus dibiasain nih. Ini shocknya gara-gara baru rebuild kan. Iya. Jadi nggak tahu kalau emang enak atau enggak, harus benar-benar dibawa riding. Lo mesti coba speed bump Iya, ntar corner pas masuk Cinere kan jalanan. jalannya kan beton kan, jadi kerasa di situ. Tapi beda dibandingin sama apa yang yang apa standarnya beda. Dibandingin sama All-in nggak tahu, soalnya kan udah berapa bulan sekarang nggak pakai yang All-in kan. Tapi ya enak-enak aja. Ya itu harus break. Bahasa Indonesia nggak tahu sih ya. Harus dibiasain mungkin ya. Kan gara-gara baru dipasang nih. Ntar kalau nggak enak, kalau ada yang kurang, ya adjust lagi sampai ketemu yang enak gimana. People's preferences. Iya beda-beda. Tapi emang seharusnya sih ngikutin berat badan kita kan. Itu emang paling penting ya itu. Soalnya kalau nggak salah emang kalau settingannya nggak benar, emang bakal ngerusak experience ridingnya, bakal nggak enak. Tapi ya udahlah, ntar di jalan on the way home coba kalau ada yang kurang kita ini urusin lagi. Tapi ya, for now ZX10 udah kelar, udah kangen, and looks good lah. Udah bisa bawa pulang kan ya? Udah bisa bawa pulang ini? Udah bisa. Udah dong. Udah dites, udah semua kemarin. Baru berani kita kasih sekarang. Gokil, lihat tuh. Bentar, Dut. Buru-buru takut juga. Jangan gerak, jangan gerak.
Bisa nggak? Goblok nggak kelihatan anjing. Tolol. Kamera udah masuknya sampai ke dalam. Iya. Kelihatan mah enggak. Cakep lah. Gokil. Tadi pas di One Tree ngomongin tentang kemungkinan minggu depan mau pasang something di motornya. Sama mungkin ada project lanjutan di ZX10 tentang apa? I can't tell you now, mungkin nanti later on in the future kita ngomongin tentang modifikasi ekstra di motor ini. But we don't know yet. For now, happy-happy aja lah, motornya udah kelar. And gila, suara rantai ketengnya kayak udah nggak ada gitu. Sangat-sangat minim sekarang. So, that's it. Itu aja dari episode yang ini. I know ini formnya agak lama, tapi emang ada beberapa hal lah yang informatif. Jadi hopefully kalian belajar sesuatu di sini. And if you enjoyed the content, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And join us untuk video berikutnya. Lihat nih, ada Gusali. Ali, say bye-bye. Bye-bye. Ya. Wassalamualaikum.